Cawapres lain untuk juga bisa mengejut pertumbuhan ekonomi salah satunya dilakukan dengan adanya program makan siang gratis. Pak Peter, ini kan juga sebetulnya sudah dilakukan ya oleh beberapa negara tetangga lainnya seperti India sampai Malaysia. Pandangan Anda seperti apa Pak dengan melihat anggaran APBN yang dibutuhkan di kisaran 400 triliun Pak? Nah, ini memang mendengarnya memang asik nih, makan siang gratis ya. Kita diajak makan siang gratis kan suka ya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah biayanya ya. Benar bahwasanya program ini bisa saja akan memunculkan aktivitas ekonomi ya, karena seperti disampaikan oleh paslon nomor 2 di dalam program ini akan melibatkan banyak sekali UMKM. Tetapi kalau kita merujuk kepada berbagai kasus ya, di Indonesia, ketika ada proyek yang begitu besar, potensi penyalahgunaannya juga besar sekali. Ya, kita sejauh mana kita bisa memastikan bahwasanya proyek ini akan berjalan secara benar-benar baik, ya, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Karena tadi disebutkan 400 triliun. Ya, itu besar sekali. Dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau dibagi-bagiin aja mungkin lebih baik gitu. Ya, baginya istilahnya kalau bahasa ininya gaulnya, aku bagi mentahnya aja deh. Nah, hal yang seperti itu bisa terjadi ya, bisa muncul di masyarakat. Jadi pemikiran bahwasanya kita memberikan makan siang gratis ini banyak argumentasi atau banyak sanggahannya juga. Tapi dengan anggaran 400 triliun dari APBN, apakah Indonesia cukup mampu Pak dengan nilai sebesar ini? Kalau masalah mampu sih mampu aja ya. Cuman masalahnya ini yang sering dipertanyakan dan saya udah mendengar jawabannya dari paslon nomor 2 ya. Sanggahannya adalah mereka untuk membiayainya itu tidak mengambil dari APBN yang lama yang sudah ada. Jadi tidak akan mengurangi porsi alokasi anggaran untuk program-program yang sudah ada. Bansos tidak akan dikurangi. Pembangunan infrastruktur tidak akan dikurangi. Mereka akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan, ya. Dan ini mereka sudah sebutkan juga, ya, dari penerimaan pajak khususnya untuk kasus-kasus penyimpangan pajak atau pelanggaran pajak yang sudah ingkrah, yang ini potensinya menurut paslon nomor 2 besar. Nah, memang tapi ini kan perlu didalami, ya, perlu didiskusikan secara detail. Apakah potensi tambahan penerimaan pajak itu akan berlangsung selama seterusnya. Kalau kita merujuk kepada kasus-kasus pajak, berarti kasus-kasus pajak itu kan tidak akan terus-menerus ada. Kalaupun ada ya hanya sekali waktu kan. Diselesaikan, kita dapat tambahan penerimaan pajak, dan itulah yang digunakan untuk tahun itu. Ya. Untuk misalnya untuk program makan gratis. Apakah ini akan terus berlangsung? Kan nggak mungkin juga. Ya, kita kan berharapnya kan kasus-kasus pajak ya tidak akan terus ada. Kita berharapnya kan penerimaan pajak akan terus meningkat. Ya. Dan ini memang untuk paslon nomor 2 memang agak selaras. Mereka menargetkan tax ratio itu kan menjadi tinggi sekali, 23%. Ya, ini artinya memang ada target untuk meningkatkan penerimaan pajak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ini. Oke, baik Pak Peter, saya akan beralih ke Pak Eko terkait dengan topik janji Cawapres lain terkait dengan pembangunan 40 kota selevel Jakarta demi pemerataan ekonomi Indonesia. Pak Eko, seperti apa Anda melihatnya? Apakah Anda melihat ini cukup realistis mengingat tadi juga ini diambil dari APBN untuk peningkatan anggarannya Pak? Ya, ini kan satu ide opsi ya ketika paslon nomor 1 lah ya begitu itu katakanlah nanti tidak akan mengembangkan IKN seperti yang ada sekarang begitu ya. Nah, sehingga anggarannya kemudian disperse ke katakanlah ide kota-kota baru tadi gitu. Nah, sebetulnya ketika dibicarakan di 40 kota itu dalam konteks untuk meningkatkan ya nanti anggaran-anggaran ke situ itu masih oke menurut saya begitu. Tapi begitu dibilang setara Jakarta, nah ini kita kan diimajinasikan ya Jakarta pada hari ini itu kan kota sudah megapolitan begitu. Apa iya gitu kan bisa mencapai setara Jakarta ya di 40 kota yang diusulkan tersebut begitu.
akan lebih bagus sepertinya ya sebetulnya ya memang ada anggaran yang meningkat gitu ya di kota-kota tersebut yang mungkin tadinya itu katakanlah dialokasikan untuk IKN misalkan begitu. Nah, itu akan lebih terbayangkan sebetulnya oleh publik ya seperti apa peningkatannya. Seperti misalkan contohnya ya sebenarnya juga disebutkan juga oleh paslon nomor 1 itu ketika bicara soal Kota Solo ya, ketika Kota Solo itu mendapatkan cukup banyak proyek ya dan kemudian nilainya bisa triliunan dan itu kemudian bisa mengangkat kota itu sekarang pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sebetulnya imajinasinya kalau yang semacam itu malah justru lebih bagus gitu ya. Mhm. Jadi ya meningkat sesuai dengan kapasitas dari kota itu gitu. Jangan diimajinasikan seperti Jakarta. Kalau orang kan akhirnya mikir ada 40 Jakarta dalam waktu 5 tahun ke depan itu ya kalau 40 Jakarta seperti yang disampaikan itu impossible sebetulnya menurut saya ya karena Jakarta sendiri kan membuat satu Jakarta aja sampai hari ini juga Iya. tidak ini ya Jakarta itu besar sekali Mbak gitu ya perputaran ekonominya sangat tinggi ya tidak sebanding lah dengan kota-kota yang Mhm. lain dan sangat sulit untuk dikejar kota-kota lain begitu. Mhm.